Oke deh, sekarang kita udah beralih ke video yang kedua ya. Videonya terpotong-potong karena ibu nggak ngerti kalau di akun ibu tuh nggak bisa kita langsung upload video panjang-panjang, harus di bawah 10 menit, makanya kita potong-potong. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang kalibrasi untuk termometer. Nah, termometer sendiri ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu ya. Biasanya kita temuin termometer di mana sih? Jadi kalau di laboratorium itu sebenarnya termometer harusnya nyebar di mana-mana ya. Baik itu nantinya kita lihat di ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian kita lihat di blood bank untuk mengukur suhu yang ada di blood bank. Nah, tapi kan Bu, blood bank itu biasanya sudah ada termometernya sendiri. Nah, sebagai kontrol kita perlu naruh termometer juga. Jadi dalam kegiatan UTD, termometer itu digunakan nantinya untuk seleksi donor. Oh iya, jangan lupa digunakan juga untuk seleksi donor ya. Untuk saat ini secara modern seleksi donor menggunakan termometer yang infrared ya, jadi yang non kontak. Nah sekarang nih harga termometer infrared udah melangit banget gara-gara si corona. Aduh, corona bikin sengsara banget ya. Mudah-mudahan corona cepet hilang. Amin. Kemudian selain untuk seleksi donor, ini juga digunakan untuk mengukur kinerja blood bank. Jadi di blood bank itu walaupun sudah ada petunjuk suhunya, dia tetap perlu ada pendampingan dari termometer yang sudah dikalibrasi ya, supaya kita bisa lihat apakah petunjuk suhu digital yang tertera pada blood bank itu tepat menunjukkan suhu itu. Jadi misalnya di sana tertera 4 derajat Celcius, benar nggak sih 4 derajat Celcius kayak gitu ya. Oke, kita lihat. Seseorang bisa dinyatakan lolos donor apabila suhu badannya 36,5 hingga 37,5. Padahal kalau 37,5 kita udah ngerasanya agak demam-demam ringan kayak gitu ya. Tapi itu masih boleh donor. Jadi kalau kalian demam-demam ringan, jangan alasan buat gak donor loh ya. Karena berdasarkan PMK-nya saja yang diatur, yang boleh donor itu adalah kalau suhu badannya di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Oke, kemudian termometer selain digunakan untuk seleksi donor tadi, digunakan juga untuk apa? Kontrol kinerja blood bank ya. Jadi dia dipasangkan juga di blood bank. Nah, itulah mengapa kalibrasi termometer menjadi penting karena dia berhubungan dengan ketepatan saat kita melakukan seleksi donor maupun ketepatan saat melakukan kontrol kinerja pada blood bank. Oke. Nah, untuk kalibrasi termometer sendiri berbeda dengan kalibrasi tensimeter tadi, hanya membutuhkan 2 alat aja. Nah kali ini kita membutuhkan ada 3 alat totalnya. Yang pertama kita butuh termometer master. Jangan lupa kalau ada kata master pasti itu adalah termometer yang sudah dipastikan tepat hasil pengukurannya ya. Sedangkan termometer kalibrasi itu adalah termometer yang akan kita kalibrasi. Dan kita butuh bantuan ini inkubator atau oven. Jadi nanti kalau di lab kita pakainya inkubator aja ya. Nah, prosedur kerjanya gimana? Jadi nanti kita melakukan 2 kali pengukuran. Yang pertama, kita akan meletakkan termometer master maupun termometer yang akan kita kalibrasi pada ruangan ber-AC bersuhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Nah, pengukurannya ini berlangsung selama 1 jam. Jadi ternyata termometer itu baru bisa kelihatan hasilnya tuh akurat atau enggak itu setelah 1 jam dipaparkan di suhu di ruangan itu gitu ya. Kalau dia baru beberapa menit aja itu belum menunjukkan benar-benar suhu ruangan itu. Nah, nanti kalian bertugas untuk berikutnya mencatat suhu pada kedua termometer gitu ya. Oke. Setelah kita mengukur pada suhu ruangan yang ber-AC, kita akan memindahkan termometer master dan termometer kalibrasi pada inkubator bersuhu 38 derajat Celcius atau oven bersuhu 40 derajat Celcius. Nanti kita bebas sih ngesetnya, di inkubatornya bisa 37, 38 gitu ya. Kalau ditunjuknya 38. Kemudian ini juga akan kita diamkan selama 1 jam ya. Kemudian catat suhu kedua termometer. Nampaknya ini sederhana banget, yang bikin lama apa sih? Yang bikin lama waktunya ya, nunggunya, kayak nunggu jawaban si dia nih. Tolak apa diterima, kayak digantungin. Siapa sekarang yang masih digantungin nih? Kita lihat lanjut. Analisis data.
Nah, untuk analisis datanya, nanti dinyatakan si termometer ini dalam keadaan aman untuk digunakan apabila nilai deviasinya kurang dari atau sama dengan 0,5 derajat Celcius. Kecil juga nih ya. Jadi beda setengah derajat Celcius masih dimaklumin, tapi kalau lebih dari setengah dianggap dia dalam keadaan tidak baik. Oke, kita lihat. Ini adalah lembar kerja kalibrasi termometer ya. Jadi nanti seperti biasa jangan lupa isi dulu identitas dari master kalibratornya, kemudian isi juga identitas dari termometer yang dikalibrasi. Nah, untuk di lembar kerja kalibrasi ini jangan lupa toleransi yang diizinkan untuk termometer hanya berapa? Setengah derajat Celcius aja ya. Oke, kita mulai yuk simulasinya. Ini dia adalah simulasinya. Jadi kalau pada percobaan pertama misalnya si termometer master menunjukkan 22 derajat Celcius, sedangkan termometer yang dikalibrasi menunjukkan 23 derajat Celcius pada suhu kamar loh ya ini. Setelah 1 jam ditunggu, penyimpangannya berarti adalah 1 derajat Celcius. Kemudian untuk yang suhu oven, misalnya termometer master menunjukkan 37 derajat Celcius, sedangkan tensimeter, I'm so sorry, Ibu baru tahu nih kalau kita ada tipe. Ini harusnya termometer ya. Oke, nanti Ibu perbaiki. Aduh, ini juga tensimeter. Oh my god. Maaf ya. Ini harusnya termometer, ini juga termometer ya. Nah, oke, nanti jangan ada yang nanya di kelas, Bu itu kok tensimeter, udah di Ibu perbaiki loh ya. Kalau ada yang tanya berarti nggak nonton video YouTube-nya sampai selesai. Oke, nah ini penyimpangannya adalah setengah derajat Celcius. Nah, karena 1 tambahkan setengah ini 1,5 dan percobaannya hanya kita lakukan 2 kali aja, berarti 1,5 ya, maka ini dibagi 2, rata-rata penyimpangannya menjadi 0,75. Sedangkan toleransinya cuma berapa? 0,5. Berarti keadaannya gimana nih si termometer? Keadaannya pasti tidak baik. Betul. Nah, catatannya berarti apa? Catatannya termometer dalam keadaan tidak baik, maka perlu adanya perbaikan. Tapi perbaikan pada termometer kayaknya tuh Ibu belum pernah dengar ya. Maka biasanya dilakukan penggantian unit termometer karena unit termometer ini termasuk murah. Aduh, baterainya low. Oke, lanjut ke video berikutnya untuk yang kalibrasi mikropipet.